Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lillahi ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, selamat malam guys. Di malam hari yang gelap gulita hitam legam ini, kita akan bicarakan sesuatu yang sangat teramat penting sekali dalam kehidupan umat manusia. Apakah itu? Dengarkan baik-baik guys. Politik hukumnya haram. Politik hukumnya haram. Politik hukumnya haram. Pelaku politik adalah iblis yang nyata. Paham guys? Oke. Otak, suku, bangsa, negara, apakah semuanya dikuasai politik? Bila iya, kalau iya, pasti celaka. Itu sudah hukum pasti. Sunatullah, hukum alam yang tidak bisa dibantah ataupun terbantahkan. Paham guys? Cek, cross check otakmu. Otak jangan ada politik, agar supaya manusia bukan iblis yang nyata. Karena pelaku politik adalah iblis yang nyata. Paham guys? Oke. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan selalu berada di daratan tinggi terang benderang tepi lautan. Paham guys? Pemancing ikan selalu berada di daratan tinggi terang benderang di tepi lautan. Paham ya guys? Oke. Jadi guys, yang namanya pemancing ikan itu hanya berada di daratan tinggi terang benderang. Di tepi lautan. Semua mata tampak mampu melihatnya. Paham? Kemudian ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan selalu menjaga jarak dengan air. Paham guys? Pemancing ikan selalu menjaga jarak dengan air. Itu berarti pemancing ikan tidak mungkin menyentuh air karena mengambil jarak. Itu berarti pemancing ikan tidak mungkin nyemplung ke air karena menjaga jarak. Ada jarak guys antara pemancing ikan dengan air. Paham guys? Berarti pemancing ikan itu ya sangat teramat menjaga dirinya, otak, suku, bangsa, negara, semuanya dijaga, mengambil jarak atau ada jarak dengan politik, yaitu air.
Hanya pemancing ikanlah yang tegas secara terang benderang menjaga jarak, mengambil jarak, ada jarak dengan politik, dengan air. Paham ya guys ya? Mantap. Oke. Sebagai manusia, jadi orang, jadilah pemancing ikan. Agar selalu terhindar dari politik. Karena politik hukumnya haram. Pelaku politik adalah iblis yang nyata. Dan pemancing ikan sudah menepati. Dia selalu menjaga jarak dengan air. Dia, pemancing ikan, selalu menjaga jarak dengan air. Ada jarak dengan air, ada jarak dengan politik. Bila kau mengambil, mengangkat, memiliki pemimpin, angkatlah pemancing ikan sebagai pemimpinmu. Otak, suku, bangsa, negara, dunia, tidak ada politik. Paham guys? Mantap. Mantap jiwa. Oke, kita bicarakan lebih dalam lagi. Politik, hukumnya haram. Pelaku politik adalah iblis yang nyata. Wajar. Semua otak, semua suku, semua bangsa, semua negara, seluruh isi dunia pasti celaka kalau dikuasai oleh politik. Wajar, itu sunatullah. Hukum alam. Hukum pastinya seperti itu. Lalu guys, kita bicarakan lebih dalam lagi. Ya, bagaimanakah caranya agar kita bisa menjadi pemancing ikan yang selalu menjaga jarak, mengambil jarak, ada jarak dengan air, ada jarak dengan politik. Dengarkan baik-baik guys, ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Paham guys? Sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Paham guys? Anda hidup di dunia ini cari tandingan. Ya, atau buat tandingan yang mampu menyamai keadaan mancing ikan, bahkan melebihi dari keadaan mancing ikan. Cari, buat. Kalau sanggup, kalau mampu, kalau bisa menyamai keadaan mancing ikan. Dalam kehidupan alam semesta ini, sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Zat Tuhan Allah menggunakan itu sebagai tata cara melaksanakan hukum alam, hukum kehidupan, yaitu keadaan mancing ikan. Bahkan konsep dari penciptaan semua alam semesta dan kehidupan itu beserta semua isinya berdasarkan mancing ikan. Paham guys? Mantap. Jadi supaya kita bisa terhindar, menjaga jarak dengan politik, ada jarak dengan politik, mengambil jarak dengan politik, dengan air, apa yang harus dilakukan? Keadaannya harus keadaan mancing ikan. Keadaan ikan, mancing ikan itu gimana sih? Pemancing ikan, ini syarat utama ya, di tepi lautan. Terang benderang di daratan tinggi. Ya. Semua mata
nampak mampu melihatnya. Itu syarat yang utama. Beda dengan ikan yang hidupnya di dalam air gelap gulita hitam legam, lautan. Ada dua perbedaan. Nah, sebelum adanya agama, ada ajaran suci mancing ikan di tepi lautan, yaitu adanya pemancing ikan yang melaksanakan keadaan mancing ikan terang benderang. Itu guys. Dan jangan heran, kemudian muncullah ajaran agama. Ya, dari pengembangan, pendetailan, ya, pembiasan, penjabaran dari ajaran suci mancing ikan muncullah agama. Dan agama itu yang dibawa oleh Nabi Rasul itu sampailah ke padang pasir, terang benderang. Gurun pasir, padang pasir itu terang benderang, guys. Nabi Rasul nampak mampu semua mata melihatnya, sama dengan keadaan pemancing ikan. Awalnya di tepi lautan, ditutup dengan Nabi Rasul di gurun pasir, padang pasir, terang benderang. Paham arah pembicaraan ini, guys? Jadi yang namanya agama sebelum ada, itu ada yang namanya ajaran suci mancing ikan di tepi lautan. Pemancing ikan terang benderang berada di tepi lautan. Semua mata nampak mampu melihatnya. Kemudian muncullah agama sebagai pendetailan daripada ajaran suci mancing ikan. Adanya Nabi dan Rasul hingga agama itu terakhir sampai di gurun pasir, padang pasir. Penutup Nabi dan Rasul ada di situ. Kenapa gurun pasir, padang pasir dipilih sebagai penutup Nabi dan Rasul? Karena gurun pasir dan padang pasir itu menyerupai keadaan mancing ikan. Pemancing ikan di daratan tinggi terang benderang. Gurun pasir itu terang benderang. Padang pasir itu terang benderang. Nabi dan Rasul mampu nampak semua mata melihatnya. Sama kan? Nabi Rasul dan pemancing ikan itu sama-sama di daratan tinggi terang benderang. Paham, guys? Kalau di daratan tinggi terang benderang di tepi lautan, Anda menemui mancing ikan. Ini mancing ikan ya. Mancing ikan itu semua bagiannya, dari pemancing ikannya sampai ke umpannya sampai pemberatnya, itu semuanya adalah inti sel. Dan kamu menjumpai di padang pasir, di gurun pasir, ada juga inti sel, yaitu buah kurma. Ini biji-biji kurma yang sudah aku makan ya. Ini buah kurma. Nah, di situ ada inti sel, yaitu bagian buah kurma itu semuanya inti sel. Kulitnya, bijinya, daging buahnya, semuanya inti sel. Jadi kalau makan buah kurma itu, bijinya jangan dibuang, tapi jadikan serbuk, diseduh dengan air panas, diminum. Mantap. Jadi nggak bisa dipisahkan. Di tepi lautan Anda ketemu inti sel yang namanya mancing ikan. Di gurun pasir